Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Zaman. Terima kasih sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Gratis. Dengan subscribe berarti sudah mensupport channel ini buat terus upload video terbaru. Terbongkar Ustadz Hanan Attaqi. Ternyata adalah seorang Hanan Attaqi lahir di Aceh pada tanggal 31 Desember 1981 dengan nama lengkap Tengku Hanan Attaqi. Ia memiliki 6 orang saudara di mana ia adalah anak kelima. Sejak masih anak-anak, Hanan Attaqi sudah dekat dengan Al-Quran. Dikenal cerdas saat masih duduk di sekolah dasar, sehingga ia kemudian mendapat beasiswa untuk pendidikannya. Beberapa kali Hanan Attaqi menjuarai musabaqah tilawatil Quran. Hadiahnya televisi dan sepeda. Sepedanya ia pakai buat berangkat sekolah. Langsung jadi manfaat ya. Selesai menamatkan pendidikannya di Pondok Pesantren Ruhul Islam Banda Aceh, beliau pergi ke Kairo, Mesir. Perjalanannya ke Mesir jadi awal Ustadz Hanan ke luar negeri dengan visa turis. Selanjutnya, setelah ditanya saat pengetesan apakah bisa membaca Al-Quran dan dijawab bisa, Ustadz Hanan Attaqi bisa langsung masuk Al-Azhar dengan mendapat prioritas mendapat beasiswa. Di keluarga beliau, dialah orang pertama yang kuliah dan kuliahnya pun ke luar negeri. Di Al-Azhar, Hanan Attaqi kuliah di Fakultas Usuluddin dengan mengambil jurusan tafsir Al-Quran. Sewaktu kuliah di Kairo, Mesir, Hanan Attaqi bergabung dengan kelompok studi Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam dan menjadi pemimpin redaksi dari Buletin Salsabila yang dipimpin oleh beberapa tokoh Ikhwanul Muslimin Mesir. Mantap kali ya. Buat mencukupi kebutuhan hidupnya selama kuliah di Mesir, Hanan Attaqi mencoba banyak bisnis. Mulai dari catering, berjualan bakso, hingga menjadi joki Hajar Aswad saat musim haji tiba dengan modal nekat. Wow, keren. Satu lagi, Ustadz Hanan Attaqi juga pernah membuat buku, judulnya Tadabbur Quran. Di Kairo, Mesir juga, Hanan Attaqi ketemu jodohnya. Istri Hanan Attaqi bernama Hanin Akira. Menikah saat sama-sama menempuh pendidikan di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dari pernikahannya dengan Hanin Akira, Hanan Attaqi punya 3 orang anak bernama Maryam, Aisyah, dan Yahya. Tahun 2004, Hanan Attaqi menamatkan kuliah dan dapetin gelar LC. Tahun 2005, sempat terpilih sebagai qori terbaik Fajar TV, Kairo, dan ngisi acara tilawah di channel Fajar TV dan Iqra TV. Setelah menamatkan pendidikannya di Mesir, Hanan Attaqi kemudian kembali ke Indonesia dan tinggal di Kota Kembang, Bandung. Di sini, ia tinggal bersama dengan istri dan anaknya yang bernama Aisyah. Di Bandung, Hanan Attaqi bekerja sebagai pengajar di Habibur Rahman dan Jendela Hati. Juga menjadi direktur Rumah Quran Salman ITB. Di Kota Bandung pula, Hanan Attaqi mendirikan Gerakan Pemuda Hijrah pada bulan Maret 2015. Yang kemudian menjadi saluran dakwahnya. Pemuda Hijrah memiliki akun di Instagram, Facebook, serta Twitter. Selain menjadi founder Pemuda Hijrah dan mengajar di berbagai tempat, Ustadz Hanan Attaqi kerap mengisi kajian mengenai Islam di Masjid Trans Studio Bandung. Di sini, jamaahnya banyak diikuti oleh para pemuda. Kajian yang ia bawakan menarik dan penyampaiannya pun mudah dimengerti. Nama Ustadz Hanan Attaqi mulai muncul jadi perbincangan publik, khususnya para warganet. Ceramahnya yang ringan dan menyentuh hati menarik perhatian banyak kalangan. Bahkan setiap ada kajiannya selalu dihadiri oleh ribuan jamaah dan banyaknya dari kalangan anak muda. Gaya ceramah Ustadz Hanan Attaqi emang ringan dan simpel, mudah diterima bagi para remaja. Beliau selalu memberi support pada setiap kajiannya untuk para jomblo agar segera menggenapkan setengah dinnya. Istilahnya jomblo emang karena mereka ingin menjaga diri dari zina dan terus mencari ilmu buat segera menyempurnakan agama. Jomblo fisabilillah. Ustadz Hanan Attaqi memang punya gaya dan penampilannya yang unik, nggak kayak para pendakwah umumnya. Sosoknya yang low profile ini mampu membuat kalangan masyarakat dibuat nyaman bila berada di dekatnya. Penggunaan bahasa dan kajian-kajian atau topik yang ia sampaikan juga ringan dan simpel. Jadinya mudah dimengerti dan mudah dipahami sama masyarakat luas dan khususnya dapat diterima juga sama anak-anak muda. Ini hal-hal menarik dari sosok Ustadz Hanan Attaqi. Memiliki suara yang merdu dan lembut. Ini jadi ciri khas dari sosok Ustadz Hanan Attaqi. Penampilannya modis dan stylish.
Gayanya kayak anak muda zaman sekarang. Tapi tetap jadi sosok ustadz yang dikagumi banyak orang. Hobinya main skateboard, touring, ngopi, dan berpetualang. Dan itu rupanya jadi salah satu media beliau buat ngerangkul anak muda berhijrah. Dan nampaknya juga punya jiwa romantis, namun tetap harmonis. Kita dengar aja dari gaya bahasanya. Iya kan? Dari dakwahnya ia mampu mengajak anak muda, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berani berhijrah. Punya istri yang namanya mirip dengannya, yaitu Hanin Akira, dan seorang ustazah pula. Mendirikan suatu kumpulan yang bernama Pemuda Hijrah, suka membuli para jomblo, tetapi dengan tujuan menjadi jomblo fisabilillah, yaitu orang yang taat pada agama dan senantiasa menjauhi larangannya. Kalau awal-awal ngelihatnya, pasti nggak nyangka kan? Ngelihat sosok beliau yang gaya dan penampilannya emang nggak kayak ustadz pada umumnya. Tetapi lewatnya lah, banyak anak muda yang belajar berhijrah dan kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, dari kisah-kisah Ustadz Hanan Attaqi ini, pastinya kita bisa ambil hikmah yang besar, pelajaran yang banyak, bahwa siapapun kita, apapun latar belakang kita, kita semua masih punya kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar, untuk kembali kepada Al-Quran, dan pentingnya sebuah komunitas yang bisa terus menjaga kita sama-sama berada di jalan kebaikan, sehingga masing-masing bisa saling mengingatkan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan penutupnya, kita ingat ada pepatah, don't judge people by its cover. Jangan menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Kita lihat Ustadz Hanan Attaqi dan komunitasnya. Sekilas mungkin gak nampak seperti komunitas pengajian, tapi di dalamnya luar biasa. Banyak kebaikan, banyak nasihat-nasihat, banyak keteladanan yang bisa kita ikuti.